Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Fitri Wulandari. Sebelum memasuki video pembelajaran pada kali ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video Ibu selanjutnya. Masuki di pembelajaran hari ini, kita masih memasuki di pembelajaran tema 1 di subtema 1 di pembelajaran ke-6. Nah, bisa kalian lihat di layar di situ kompetensi dasar yang harus kalian capai dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran ke-6. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Coba kalian simak. Hari ini Ibu akan membacakan teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Nah, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Oke, sekarang kita memasuki di pembelajaran tema 1 di subtema kedua. Nah, sekarang kita mulai lagi di pembelajaran pertama. Di pembelajaran pertama ini bisa kalian lihat di situ kompetensi dasar yang harus kalian capai dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran pertama di subtema kedua. Nah, gimana kalian, apakah mempunyai peliharaan hewan? Apa saja sih manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara berkembang biaknya? Ayo simak dan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang tertera. Nah, di situ ada gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah.
selanjutnya di negara kita, di negara Indonesia ini dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian, burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takur, dan hidup di Malaysia? Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Perhatikan di layar ada dua lingkaran. Sebelumnya juga kita pernah membahas yang dinamakan itu lingkaran tersebut ialah diagram Venn. Nah, coba kalian perhatikan kedua gambar dan lingkaran tersebut. Nah, jadi tugas kalian kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, coba kalian perhatikan, situ ada dua lingkaran. Nah, pertama di lingkaran ada tulisan beranak, dan yang diagram lingkaran satunya ada tulisan bertelur, dan di tengah-tengahnya beranak dan bertelur. Nah, kalian kelompokkan hewan yang mana yang beranak dan hewan yang mana bertelur, dan hewan yang beranak dan bertelur kalian kelompokkan. Contoh misalnya ayam bertelur. Nah, jadi gambar ayam tersebut kalian letakkan di lingkaran bertelur. Nah, jadi kalian lanjutkan untuk menjawab dan mengkelompokkan hewan yang ada di layar itu ke lingkaran yang sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Apakah hewan tersebut beranak, apakah bertelur, atau bahkan kedua-duanya beranak atau bertelur. Nah, jadi setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, sekarang tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, jadi cara hewan berkembang biak itu ada 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar. Nah, apakah itu? Jadi ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak secara vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar sapi. Kucing dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Nah, selanjutnya ada hewan yang berkembang biak secara opovivipar. Apakah opovivipar itu? Jadi, opovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ada contohnya yaitu ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau opovivipar. Selanjutnya, kita membahas keadaan geografis di negara ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini.
ASEAN berperan sebagai wadah menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Pertama, kita memasuki negara ASEAN dengan negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Selanjutnya, negara Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sekitar pariwisata. Selanjutnya, negara Kamboja. Di Kamboja ini mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, negara Malaysia. Jadi Malaysia ini kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Jadi perdagangan internasional yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia ini yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Lanjut di negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Lanjut di negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, selanjutnya itu negara Thailand. Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Nah, selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Selanjutnya, negara Vietnam.
Vietnam setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, jadi lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba ya anak-anak. Nah, jadi di subtema kedua ini pada pembelajaran pertama cukup di sini. Selanjutnya kita memasuki di subtema kedua di pembelajaran kedua ya. Nah, jadi kita memasuki di pembelajaran kedua. Bisa kalian perhatikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Nah, jadi ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Nah, pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Oke, di pembelajaran sebelumnya juga kita telah membahas penerapan sila-sila. Di penerapan sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, hari ini coba kalian pahami kembali kelima sila Pancasila. Nah, hari ini kamu belajar penerapan sila keempat pada Pancasila. Nah, coba. Di sini Ibu akan membacakan teks. Coba kalian dengarkan. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam bertelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, setelah Ibu membacakan teks cerita tentang Santi berikut, nah, coba kalian berikan pendapat kalian. Yang pertama, apa pendapat kalian tentang sikap Santi? Yang kedua, apa pendapat kalian tentang sikap penduduk? Terus yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Yang keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, lanjut di pembelajaran. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Nah, adapun contoh penerapan sila keempat, yang pertama tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Berikut adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, di seni budaya, sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Nah, di situ coba kalian perhatikan contoh patung yang ada di layar itu.
ada patung hewan ayam dan bebek. Lanjut, hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewan yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam bertelur dapat kita nikmati. Nah, di situ ada contoh soal matematika. Coba ibu bacakan. Situ Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu masing-masing berharga 1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur masing-masing berharga 10.000. Nah, di situ pertanyaannya, operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Apakah yang pertama 2 kali 1.500 kali 2 kali 10.000? Apakah yang kedua 2 kali 1.500 tambah 2 kali 10.000? Apakah pilihan yang ketiga 2 tambah 2 kali 1.500 tambah 10.000? Nah, yang manakah yang benar? Coba kalian perhatikan. Jadi yang benar itu ialah pilihan yang pertama, 2 kali 1.500 kali 2 kali 10.000. Alasannya, nah jadi begini penjelasannya. Kan Udin ini menemukan 2 botol kecil susu, masing-masing itu berharga 1.500. Sedangkan berarti ada kata masing-masing. Nah, jadi susu itu satuannya seharga 1.500. Sedangkan di dalam tas ibunya Udin itu ada 2 botol kecil susu, maka 2 botol tersebut dikalikan dengan harga 1 botol susu yaitu 1.500. Jadi 2 kali 1.500. Selanjutnya Udin menemukan 2 kardus kecil lagi telur, dan telur itu berharga 10.000. Nah, masing-masingnya 10.000, maka Udin mengalihkan lagi 2 kardus kecil dikali dengan harganya yaitu 10.000. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan pertama, 2 kali 1.500 kali 2 kali 10.000. Coba kalian perhatikan contoh di layar. Nah, jadi Udin ini menemukan soal sebagai berikut. 8 ditambah 4 kali 6 dikurang 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Apakah yang didahulukan 8 tambah 4? Apakah 6 dikurang 4? Nah, jadi dalam operasi hitung campuran ini harus kalian dahulukan itu adalah perkalian, pembagian, atau dalam kurung, lalu penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan di contoh di layar itu Udin menemukan soal 8 tambah 4 dikali 6 dikurang 4. Nah, jadi yang dikerjakan Udin terlebih dahulu ialah perkaliannya. Nah, jadi 4 dikali 6 itu hasilnya 24. Setelah menemukan hasil perkaliannya, lalu Udin mengoperasikannya lagi, penjumlahan dan pengurangannya. 8 tambah 24 dikurang 4, hasilnya 28. Selanjutnya, contoh yang kedua, di situ ada pembagian dan pengurangan. 15 dikurang 16 dibagi 2. Yang manakah yang didahulukan? Ya jelas pembagian terlebih dahulu. Lalu pengurangan. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Lalu dikurangkan. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, jadi yang harus kalian ingat dalam langkah operasi hitung itu, misalkan ada angka yang di dalam kurung, kalian selesaikan operasi yang di dalam kurung terlebih dahulu. Apabila ada perkalian dan pembagian, kalian selesaikan perkalian dan pembagian terlebih dahulu, lalu kalian selesaikan penjumlahan dan pengurangannya. Oke, selesai di pembelajaran kedua. Sekarang kita masuki di pembelajaran ketiga yang bisa kalian lihat di layar, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Jadi, ikan sangat bermanfaat bagi tubuh
Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat seperti melakukan kegiatan pembelajaran pada kali ini. Jadi pembelajaran Ibu kali ini cukup panjang dari subtema 1 yang di pembelajaran ke-6 kemarin, lalu di subtema kedua dari pembelajaran pertama sampai di pembelajaran ke-6. Jadi kalian harus semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya di pembelajaran ke-3 atau ke-4 bahwa opo pipipar ini adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus beranak. Nah, contohnya seperti ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Berkembang biakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Nah, contohnya di sini ada ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Oke, kita lanjut lagi di pembelajaran keempat. Bisa kalian lihat, di situ ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Hari ini kita membahas lagi sila Pancasila. Nah, di sini penerapan yang terakhir yaitu di penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian ulangi lagi baca sila-sila Pancasila. Nah, di sini Ibu akan membacakan penerapan sila Pancasila yang kelima pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, memiliki kemauan untuk menolong orang lain. Namun kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, selalu menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang kelima, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Oke, cukup singkat di pembelajaran keempat. Kita lanjut di pembelajaran kelima. Nah, di situ juga di pembelajaran kelima kalian perhatikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Nah, jadi kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN ini memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Kita pelajari sekarang. Nah, jadi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN bisa kalian simak dan didengarkan dan jangan lupa untuk dicatat. Jadi Indonesia ini mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia ini menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau, ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura ini mengekspor mesin dan transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi, bahan kimia, dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Lanjut, mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia dijuluki gajah putih.
Negara 1000 pagoda lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri komoditas. Ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Jadi, perekonomian terbesar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sekitar pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, coba kalian perhatikan fotonya di layar. Foto situ adalah foto patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Nah, jadi hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Nah, jadi sekian di pembelajaran kelima pada subtema kedua. Oke, masih ada satu pembelajaran lagi, kita masuki di pembelajaran ke-6, bisa kalian perhatikan atau bisa kalian baca sendiri di layar, itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, jadi di pembelajaran ke-6 ini juga cukup singkat ya, coba kalian perhatikan sedikit informasi. Nah, jadi dalam 1 minggu atau di video ibu kali ini, kalian sudah banyak belajar tentang hewan. Banyak hal yang dapat kalian pelajari pada pembelajaran video ibu kali ini. Nah, jadi kalian sudah tahu bagaimana cara hewan berkembang biak, terus jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Nah, jadi kalian sudah memahaminya dalam video kali ini. Jadi jangan lupa kalian catat hal-hal yang penting dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila-sila yang telah kita bahas, yaitu pada penerapan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, oke, terakhir pada pembelajaran ke-6. Nah, coba kalian pernah nggak melihat kelelawar? Nah, jadi sedikit informasi, jadi kelelawar ini adalah hewan yang memiliki fakta yang menarik. Nah, jadi kelelawar ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik dari manusia. Nah, jadi faktanya bisa kalian dengarkan atau kalian baca di layar. Jadi fakta yang pertama, kelelawar ini merupakan hewan mamalia. Yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Yang keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidupnya. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selesai, sudahlah kita membahas pembelajaran pada subtema kedua dari pembelajaran pertama sampai di pembelajaran ke-6. Nah, semoga bisa kalian pahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran kita pada hari ini.
Jangan lupa kalian like videonya dan jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya